Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru besar, ahli bedah kenamaan Perancis, Profesor Dr. Maurice Bucaille, masuk Islam secara diam-diam. Sebelumnya, ia membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran tentang kisah Fir'aun yang mati karena tenggelam di laut dengan keadaan shock yang berat, dan jasadnya pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Yang artinya, pada hari ini kami selamatkan jasadmu untuk pelajaran bagi orang-orang kemudian. Dicarilah jasad Fir'aun. Setelah ditemukan, ia melakukan bedah mayat. Hasilnya membuat ia terheran-heran karena sel-sel saraf dalam jasad Fir'aun menunjukkan bahwa kematiannya benar diakibatkan karena tenggelam di laut dengan keadaan shock yang hebat. Dari penemuan ini membuatnya semakin yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Maurice berkata, seluruh ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran masuk akal dan mendorong kepada sains untuk maju, dan lantas ia pun masuk Islam. Lain lagi halnya yang dialami oleh Jacques Cousteau. Ia adalah ahli kelautan atau oceanographer, dan ia ahli selam terkemuka dari Perancis. Mr. Cousteau menjalani kehidupannya menyelam ke berbagai dasar samudra di seantero dunia, dan ia membuat film dokumenter tentang keindahan alam bawah laut untuk disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia melalui acara Discovery. Pada suatu hari ketika ia sedang melakukan eksplorasi di bawah laut, ia menemukan fenomena yang sangat ganjil, yaitu adanya air tawar di tengah lautan yang tidak bercampur dengan air laut, seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi antara keduanya. Apa yang disaksikannya menjadikan sebuah kejutan yang besar, karena selama karirnya yang panjang di kelautan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Pertanyaan itu terus menghantui kehidupannya hingga pada suatu hari ia bertemu dengan seorang profesor muslim. Lantas seorang profesor muslim tersebut menjelaskan tentang fenomena ganjil yang sebetulnya sudah diinformasikan melalui ayat Al-Quran di surah Al-Furqan ayat ke-53, yang artinya, dan dialah yang membiarkan air laut mengalir berdampingan, yang satu tawar lagi segar dan yang satu asin lagi pahit, dan dia menjadikan batas atau dinding yang menghalangi keduanya. Mendengar penjelasan Profesor Muslim, Mr. Cousteau terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW yang hidup pada abad ke-7, yang mana pada zaman itu pasti belum ditemukan peralatan selam canggih untuk bisa mencapai ke lokasi yang jauh di kedalaman samudra. Akhirnya Mr. Cousteau membuat kesimpulan bahwa Al-Quran adalah bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tapi semata-mata adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk memeluk Islam. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikianlah perjalanan para sains yang membuktikan kebenaran Al-Quran, dan semoga bermanfaat dan membuat kita semakin yakin terhadap kitabullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.